Bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa Kekuatanku Channel. Jumpa lagi bersama kami dalam doa dan perenungan kita pada hari ini, Rabu 4 Januari 2023. Doa kita pada hari ini akan bersama saya sendiri, Suster Maria Gordiana PRR, yang pada saat ini sedang bertugas di komunitas Magnificat Yogyakarta. Renungan akan dibawakan oleh Suster Maria Marista PRR, yang pada saat ini sedang bertugas di komunitas Riang Kemi Larantuka. Mari kita mempersiapkan hati untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, medan dan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Allah Bapa yang Maha Baik, kini kami bersyukur karena karya penyelamatan-Mu. Engkau anugerahkan kepada kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu, satu-satunya penyelamat yang datang untuk melunas dosa kami. Dialah sungguh Allah dan sungguh manusia. Sadarkanlah kami untuk bersikap benar dan selalu berani melaksanakan tugas harian kami dengan penuh kebajikan di tengah dunia yang gemerlapan ini. Semua doa dan harapan ini kami satukan lewat perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 35 sampai 42. Murid-murid Yesus yang pertama. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang,
Ia melihat bahwa mereka mengikuti dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih dalam Kristus, tema permenungan kita hari ini adalah mereka tinggal bersama-sama dengan Yesus. Bapak Ibu dan para sahabat, hujan angin dan badai selama beberapa hari ini membuat kita tidak bisa saling kontak. Kebersamaan kita dalam sharing sabda pun terputus sejenak. Kini perlahan-lahan badai itu mulai berlalu. Maka mari kita terus berbagi sabda Allah dan informasi lain untuk konsumsi kita. Kita merenungkan sabda hari ini dari Injil Yohanes, dan saya mengajak kita membawa percikan sabda Tuhan ini secara khusus untuk kepentingan pendidikan dan pembinaan panggilan khusus. Imam, bruder, frater, dan suster, kita melihat sosok Yohanes Pembaptis sebagai pendidik dan pembina. Dia mempunyai murid-murid. Tibalah saatnya Yesus tampil semakin besar dan penting. Yohanes merasa sudah waktunya dia mengantar para muridnya untuk bergabung dengan Yesus. Dia meyakinkan para muridnya untuk ikut Yesus dengan berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kalimat ini pendek namun sangat dalam isinya dan menggugah hati para muridnya. Mereka yang menjadi pengikut Yesus saat awal itu adalah Yohanes yang tidak disebutkan namanya dan Andreas. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, dialog antara Yesus dan para murid Yohanes Pembaptis sangat singkat. "Apakah yang kamu cari?" tanya Yesus, dan dijawab, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Dan Yesus berkata, "Marilah dan lihatlah." Murid-murid Yohanes Pembaptis selalu tinggal bersama dengan Yesus. Setelah pengalaman tinggal bersama dengan Yesus dan mengenal Dia, Andreas lalu berbagi pengalaman dengan Simon Petrus. "Kami telah mengenal Mesias." Bapak, Ibu, dan para sahabat yang terkasih, orang tua, bapak, dan ibu guru, paroki, komunitas pembinaan seperti seminari menengah, novisiat, dan seminari tinggi, semuanya meneruskan suara Tuhan yang membisikkan rencana panggilan. Dan di lingkungan di mana para calon saling memperkaya kecakapan inteleknya, kekudusan sikap ibadah, keterampilan pastoral, dan relasi yang manusiawi di antara mereka. Tinggal bersama merupakan hal yang tidak boleh diabaikan oleh semua keterampilan itu, bertumbuh dan berkembang secara alamiah dan dipancarkan secara rohani.
Saudara dan saudariku yang terkasih, mari kita renungkan peranan kita sebagai pembantu Tuhan untuk tumbuhnya panggilan kita. Dengan doa dan teladan kita berusaha agar para calon percaya diri dan yang lebih mendasar yaitu percaya Tuhan Allah. Pendidikan yang bermutu memerlukan banyak dana. Tuhan memberkati para donatur. Semoga muncul banyak donatur tingkat paroki. Kita tidak kaya, kita tidak miskin. Namun, mari kita bagikan sedikit yang kita punya untuk pendidikan dan pembinaan para calon kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Setelah kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi bangsa dan negara kita, ya Allah, Engkau telah mempercayakan kepada mereka tugas penggembalaan di tengah-tengah kami. Mampukanlah mereka agar dalam tugas pengabdian mereka selalu memperjuangkan kepentingan bersama, ketimbang kepentingan pribadi maupun golongan tertentu saja. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para misionaris, ya Allah kami, sertailah para misionaris yang bekerja dalam perambatan Injil-Mu di dunia mana saja, agar dalam menjalankan karya misi-Mu, mereka tetap setia, tabah, dan tekun dalam melaksanakan semua amanat Injil-Mu, walaupun harus menanggung banyak penderitaan sebagaimana putra-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para janda, ya Allah, berkatilah para janda yang sementara berjuang meniti hidup mereka dengan segala pekerjaan untuk mempertahankan hidup mereka. Semoga Engkau memberi pengharapan akan kebahagiaan. Jangan sampai mereka kehilangan semangat dan bahagia hidup, terlebih iman yang teguh akan Dikau. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi kita semua, ya Allah Bapa kami, berkatilah kami semua yang ada di sini untuk selalu menjalin rasa kesetiaan serta kedamaian di antara kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa pribadi kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santa dan Santo pelindung kita masing-masing, doakanlah kami.
Terpujilah Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat yang terkasih untuk kebersamaan kita pada hari ini. Jumpa lagi bersama kami dalam doa dan permenungan kita di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Mohon dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, share video-videonya, dan tekan tanda lonceng notifikasinya.